Minggu ini kita akan memulai seri khotbah baru tentang buah roh. Khotbah ini disampaikan oleh Ibu Helen dalam bahasa Inggris dan saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Dalam krisis global saat ini adalah baik untuk mengingatkan diri kita sendiri apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Bagaimana Dia ingin kita bertindak untuk memuliakan Dia. Buah roh terdaftar untuk kita dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa supaya di dalam kasih karunia-Mu saja kami boleh, ya Tuhan, dipimpin oleh Roh-Mu untuk belajar firman-Mu, mengubah hati kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh melihat pimpinan-Mu dalam kasih untuk hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ketika kita mulai memikirkan daftar dari buah roh itu, mari kita luangkan waktu sejenak untuk memikirkan tentang buah. Tidak ada yang bisa menyebabkan buah itu tumbuh. Jika Anda menanam pohon buah-buahan, dapatkah Anda memilih kapan buah itu akan muncul? Dan berapa banyak buah yang akan dimiliki pohon itu? Tentu tidak. Pertumbuhan buah dapat ditingkatkan atau dibuat lebih produktif dengan kondisi eksternal tertentu. Tetapi tidak ada apapun atau tidak ada siapapun yang dapat menyebabkan buah itu tumbuh kecuali Tuhan. Kadang bahkan ketika ada banyak hama di pohon itu, angin kencang atau hujan atau beberapa kondisi lainnya yang mungkin datang, lalu beberapa buah akan jatuh sebelum matang untuk dipetik. Mungkin saat itu baru saja siap dipetik, tapi burung atau hewan-hewan lain datang dan memakannya. Biar saya katakan sekali lagi, kita tidak bisa memilih kapan buah akan muncul dan berapa banyak buah yang akan dimiliki oleh satu pohon itu. Dengan cara yang sama, saya ingin kita menyadari hari ini bahwa buah roh ini bukanlah sesuatu yang dapat kita sebabkan untuk terjadi dalam hidup kita. Ya, saya dapat mencoba menunjukkan kasih kepada semua orang. Saya dapat mencoba untuk memiliki kedamaian di masa-masa sulit. Saya dapat mencoba untuk selalu bersikap lembut dan mengendalikan diri. Tetapi kadang saya akan gagal. Kita harus ingat bahwa ini adalah buah roh, bukan buah dari kita, Anda dan saya. Hanya Roh Kudus yang menyebabkan buah ini datang dan terlihat. Ketika kita berjalan sesuai dengan roh, maka buah itu akan secara otomatis keluar dari kita tanpa kita berusaha untuk menyebabkannya terjadi. Berbagai kondisi di sekitar kita, kesulitan, kekhawatiran akan kondisi keuangan, kesedihan, dan lain-lain, tidak akan menghentikan buah-buah itu muncul keluar karena buah-buah itu bukan dari kita. Saya dapat mencoba semua kebaikan yang saya ingin tunjukkan kepada seseorang, tetapi kecuali itu dari Roh Kudus, maka itu tidak akan keluar dengan benar. Hal-hal yang terjadi di sekitar saya akan sangat mempengaruhinya. Jadi ketika kita melihat buah ini selama minggu-minggu berikutnya, mari kita ingat bahwa fondasinya adalah berjalan dalam roh. Buah ini atau buah lainnya yang berbeda adalah produk Roh Kudus dalam hidup kita.
Hari ini kita akan melihat sedikit bagiannya, yaitu tentang kasih. Saya bertanya-tanya, apa yang membuat Anda merasa dikasihi? Kita merasa dikasihi. Apakah itu ketika seseorang memberi Anda sebuah hadiah, memberi kita sebuah hadiah, ketika seseorang mengatakan sesuatu yang baik tentang kita, ketika seseorang memeluk kita, ketika seseorang menghabiskan waktu bersama dengan kita, atau ketika seseorang melakukan sesuatu untuk kita, membantu kita. Ini adalah pemahaman manusiawi. Kita akan kasih. Jika kita memikirkan ulang tentang masing-masing yang kita lakukan, atau yang saya sudah sebutkan tadi, maka sebenarnya ada 5 bahasa kasih. Kita akan menyadari tentang semuanya. Bahasa kasih itu yang sesungguhnya adalah lebih memfokuskan pada diri Anda dan diri saya sendiri. Karena itu merupakan upaya manusia. Karena saat itulah kita bahagia. Karena saat itulah kita merasa dicintai. Saat itulah kita fokus pada diri kita sendiri. Karena pengertian kasih ini, yaitu kita sebagai manusia, tidak dapat memahami dan sering mempertanyakannya. Mengapa Tuhan, yang adalah Tuhan yang memiliki kasih, dapat membiarkan hal-hal seperti gempa bumi, kecelakaan pesawat terjadi, COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi. Karena semuanya itu terjadi, membunuh orang-orang, melukai, dan begitu menghancurkan. Izinkan saya menyarankan bahwa kasih Tuhan itu berbeda. Ini bukan tentang apa yang bisa kita lakukan untuknya. Tuhan mengasihi kita terlepas dari apa yang kita bisa lakukan untuknya. Kita baru saja merayakan Paskah. Saat ketika kita berpikir tentang Yesus memilih untuk menyerahkan hidupnya, sehingga Anda dan saya dapat memiliki hidup yang kekal. Dia, Yesus, melakukan ini bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik untuknya. Karena kita tidak melakukannya. Dia melakukan ini karena kasih yang dia miliki untuk kita. Dia tidak ingin kita pergi ke dalam kematian kekal, neraka kekal. Sebaliknya, dia ingin kita menghabiskan kekekalan bersamanya. Di tempat yang telah dia persiapkan bagi kita. Jadi seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 8. Katakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu dalam Efesus 4 dan 5 menggemakan bahwa dengan mengatakan bahwa karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, Ia telah menghidupkan kita bersama Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kasih Tuhan tidak terpusat pada dirinya, tetapi pada kita. Mereka yang ada dan kita yang adalah musuhnya, yang berdosa terhadapnya sepanjang waktu. Ya, betapa jenis kasih ini memang berbeda. Tuhan itu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 menjelaskannya, menjabarkannya. Bagi saya, itu berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah dan yang ada itu menunjukkan kasih. Allah mengasihi dunia, seluruh dunia,
sehingga ia mengutus putranya satu-satunya untuk mati bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Atau seperti yang dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah yang akan Dia lakukan untuk Anda dan saya. Itu tidak tergantung pada apa yang kita lakukan untuknya. Ini adalah kasih. Jadi dapatkah kita mengatakan bahwa Tuhan adalah kasih dan kasih adalah Tuhan? Dengan kata lain, jika kita ingin memahami kasih, kita hanya perlu melihat cara Tuhan bertindak, hal-hal yang Dia lakukan yang adalah kasih. Ingat, kita sudah mengatakan bahwa kasih adalah buah roh, Roh Kudus dari Allah yang menyebabkannya terjadi. Itulah sebabnya kasih ini bukan jenis kasih yang sama yang kita bayangkan. Kita tidak dapat benar-benar memahami jenis kasih ini karena kita adalah manusia. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa itu adalah buah dari roh, bukan dari kita sendiri. Jadi bagaimana kita dapat menunjukkan buah roh ini? Biarkan saya memberi Anda, kita semua, beberapa poin untuk membantu kita semua memahaminya dengan lebih baik. Izinkan saya memperluas kata kasih dalam 4 poin. Yang pertama ialah hidup menurut roh. Ini adalah frasa yang sering digunakan di kalangan Kristen. Tetapi apa artinya? Kita masing-masing memiliki natur dosa. Ini ada dalam diri kita ketika kita dilahirkan. Itu tidak hilang ketika kita memilih untuk hidup sebagai orang Kristen. Dalam Galatia 5 ayat 16-18 kita membaca bahwa natur dosa ini melawan roh dan roh melawan natur dosa kita. Tidak ada jumlah perbuatan baik yang akan mengubah ini. Itu adalah fakta dan kita perlu menyadari hal ini. Di ayat yang ke-17 sebenarnya dikatakan bahwa roh itu dan natur dosa kita saling bertentangan. Sehingga Anda dan saya tidak boleh melakukan apapun yang Anda dan saya inginkan. Izinkan saya mengatakan ini lagi, roh dan natur dosa kita bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak boleh melakukan apapun yang kita inginkan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Ya, Paulus mendaftar sejumlah hal yang tidak boleh dilakukan dalam ayat 19 sampai 21. Dan sebagian besar dari ini mungkin tidak kita lakukan. Tetapi bagaimana dengan ambisi, keegoisan? Bagaimana dengan kecemburuan? Bagaimana dengan perselisihan? Bagaimana dengan kepentingan golongan, kelompok tertentu? Ketika orang-orang bergosip misalnya. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Sehingga seringkali kita berpikir bahwa kita dapat menghindarinya. Tetapi Allah memang melihat semuanya. Melihat semuanya itu. Dan Paulus memperingatkan kita di dalam ayat 21 bahwa orang-orang yang hidup seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Ketika saya mendorong diri untuk saya berada di depan, untuk diakui orang lain, maka saya tidak akan mewarisi kerajaan surga. Mari kita bertanya kembali apa yang harus kita lakukan. Di ayat yang 24 mengatakan mereka yang benar-benar milik Kristus telah menyalibkan natur dosa itu dengan hasrat dan keinginannya. Jadi marilah kita memilih apa yang kita tahu Roh Kudus inginkan untuk kita pilih. Marilah kita menjalani kehidupan yang diinginkan oleh Roh, terus dalam langkahnya. Dan pada tempat yang sama, seperti yang Dia kehendaki, yaitu hidup
menurut roh. Poin kedua adalah taatilah perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Frasa "jika kamu mengasihiku" menunjukkan Tuhanlah yang memulai kasih ini. Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Pasal 4 ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ketika kita melihat cara Allah mengasihi kita, meskipun kita tidak melakukannya, tidak melakukan apapun yang layak untuk mendapatkannya, maka respon kita adalah mengasihinya. Ayat 19, kita mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Lalu dinyatakan frasa berikut, menurut segala perintahku. Kita tidak berbicara hal di sini hanya tentang menjaga 10 perintah atau ratusan yang ditambahkan oleh orang-orang Farisi. Tidak. Kita katakan di sini, apapun yang Allah minta agar Anda dan saya lakukan, maka kita lakukan. Jika kita mengasihi Dia, ada banyak perintah secara umum dalam Alkitab yang perlu kita perhatikan, tetapi Tuhan juga akan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang khusus untuknya. Kita perlu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan menghabiskan waktu berbicara dengannya secara pribadi agar Dia dapat memberitahu kita hal-hal tertentu, hal-hal khusus yang Dia ingin kita lakukan. Yaitu untuk menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi bagaimana jika Tuhan meminta saya atau Anda untuk melakukan sesuatu yang begitu sulit? Bagaimana dengan menjangkau orang lain ketika kita tahu mereka akan menolak apa yang kita lakukan, kita katakan? Saya ataupun kita mungkin takut melakukan hal ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 mengatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketika kita mengasihi dengan jenis kasih-Nya Tuhan ini, maka tidak akan ada tempat untuk rasa takut. Jenis kasih ini tidak memungkinkan rasa takut masuk karena kita sangat mengasihi orang-orang yang kita mau layani, yang kita beritakan tentang kasih Tuhan. Sehingga kita tidak peduli jika mereka menolak kita. Kita masih tetap mengasihi mereka. Buah dari roh dengan kasih yang daripada Tuhan itu. Poin yang ketiga, kemenangan atas dosa. Kita membaca dalam semua surat yang ditulis Yohanes kepada gereja-gereja, dalam Wahyu 2 dan 3. Ada frasa yang mengatakan kepada mereka yang menang. Dan kemudian ada hadiah yang dinyatakan. Tuhan ingin kita memilih untuk menang atas dosa. Setan menggoda Yesus dan Dia bereaksi dengan mengutip kitab suci terhadap cobaan iblis itu. Bagaimana kita bereaksi ketika setan menggoda kita? Apakah kita memilih jalan Tuhan atau jalan kita sendiri? Kita semua berdosa. Jadi saya bisa mengatakan bahwa kita semua memilih jalan kita sendiri. Tetapi ketika Yohanes menulis kepada gereja-gereja, ia menunjukkan kepada mereka beberapa hal yang mereka lakukan itu salah. Dan kemudian menunjukkan bahwa mereka punya pilihan. Jika mereka menang dan memilih untuk tidak terus melakukan itu, mereka akan menerima hadiah. Atau meskipun tidak dikatakan di dalam Alkitab, jika mereka tidak menang, mereka tidak akan menerima apapun juga. Ingat, kita tidak harus menang dengan kekuatan kita sendiri karena kita akan gagal. Tetapi kita memiliki kuasa Roh Kudus di dalam kita. Kekuatan yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa ini akan membantu kita memilih jalan yang benar dan menjadi pemenang atas apapun yang setan ingin kita lakukan melalui pencobaannya.
Yang keempat, kosongkan diri kita. Galatia 5 ayat 17 mengatakan natur dosa dan roh itu saling bertentangan. Jadi kita tidak boleh melakukan apapun yang kita inginkan. Mengasihi jalannya Tuhan berarti kita harus rela melepaskan apapun yang kita inginkan. Di satu sisi itu terdengar sulit. Mengapa saya harus selalu menyerahkan apa yang saya inginkan dan melakukan apa yang orang lain inginkan? Mungkin kita bertanya seperti itu. Tetapi di sisi lain ketika saya melepaskan apa yang saya inginkan, mengetahui bahwa itu akan gagal. Dan memilih apa yang Tuhan inginkan, lalu mengetahui itu akan berhasil. Maka lebih baik jika saya memilih cara Tuhan seterusnya. Galatia 5 ayat 24 mengatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi mengapa saya terus memilih jalan itu? Ayat 21 mengatakan jika saya terus memilih jalan saya, yaitu natur keperdosaan, maka saya tidak akan mewarisi kerajaan surga. Di atas kertas ini terlihat cukup mudah, tetapi dalam kehidupan nyata itu jauh lebih sulit dan kadang-kadang kita dapat membuat kesalahan. Kosongkan diri kita. Tetapi kita disemangati oleh 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 yang mengatakan kasih Kristus yang menguasai saya atau yang menyebabkan. Karena saya tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi bagi Dia yang telah mati untuk saya dan telah dibangkitkan dari kematian. Begitu saya melihat Tuhan sedang bekerja di dalam dan di sekitar saya, maka itu yang menyebabkan saya mengikutinya. Itu membuat saya melihat bahwa jalannya adalah yang terbaik. Ini menyebabkan kita semua untuk selalu memilih jalannya daripada jalan kita sendiri. Ketika kita berhenti melihat Tuhan sedang bekerja, kita berhenti memilih jalannya. Ketika kita rela mengosongkan pikiran dan jalan pikiran kita sendiri, kita mulai hidup untuk Dia dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain. Ibrani 10 ayat 24 mendorong kita untuk saling memperhatikan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tentu lebih baik untuk mendorong satu sama lain dengan menunjukkan kasih. Jadi saat kita menunjukkan jenis kasih yang dimiliki Allah, maka mereka juga akan didorong untuk merespon dengan kasih dan perbuatan baik kepada orang yang lain lagi. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 mengingatkan kita bahwa ini adalah jalan Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mari kita hidup dalam roh dan membiarkan Dia menguasai kita. Untuk saling mengasihi dan mendorong kita semua untuk mengasihi dan melakukan kebaikan melalui diri kita. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami yang sering kali ya Tuhan terbelenggu oleh karena dosa. Natur dosa yang harus kami salibkan saat ini juga Tuhan.
Kami mau bawa kepadamu segala hal yang bertentangan, segala kedagingan ya Tuhan. Dan kami mau dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Agar kami boleh mewujudkan kasih-Mu di dalam hidup kami masing-masing maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Terutama di tengah pandemik COVID ini. Tuhan, mampukan kami dalam kasih untuk mengalahkan ketakutan. Sehingga orang lain pun tidak merasa ketakutan. Kasih-Mu Tuhan sangat besar bagi kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.